Halo pemirsa, ketemu lagi kita. Dalam episode kali ini kita akan menjelajahi masa Kesultanan Samudra Pasai. Tonton video ini sampai akhir. Maaf Tuan, Sultan kami ingin bertemu. Silahkan Tuan ikut kami. Kita sudah sampai di Kesultanan Samudra Pasai. Silahkan jika Tuan ingin berkeliling dulu. Pemirsa, sekarang saya ada di masa Kesultanan Samudra Pasai. Yuk kita jelajahi suasana dan sejarahnya. Kesultanan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Nama Samudra Pasai sendiri adalah dua nama wilayah, yakni Pasai dan Samudra. Pasai adalah wilayah pesisir dan Samudra adalah wilayah pedalaman. Sekarang saya berada di sebuah desa pada masa Kesultanan Samudra Pasai. Suasananya masih tradisional dan alami. Yuk kita lihat-lihat suasana di sini, dan setelah ini kita akan menuju pasar di masa Kesultanan Samudra Pasai. Karena letaknya yang strategis berada di lintasan perdagangan internasional, Samudra Pasai banyak dikunjungi dari berbagai wilayah, baik yang berdagang atau sekedar singgah. Sekarang saya berada di sebuah pelabuhan, di mana letak Samudra Pasai sangat strategis dalam perdagangan internasional kala itu, maka banyak yang datang ke sini dari berbagai wilayah, baik untuk berdagang atau sekedar singgah. Wilayah Samudra Pasai ini dikuasai oleh seorang yang bernama Meerah Silu. Dan sebelum Islam masuk, penduduknya beragama Hindu-Buddha. Suatu ketika datanglah seorang ulama dari Mekah bernama Syekh Ismail bersama rombongan ke Samudra Pasai. Alhamdulillah kita sudah sampai di Samudra Pasai. Kita silaturahmi kepada pimpinan di sini. Maaf Tuan, ada tamu dari Mekah ingin bertemu. Suruh tunggu sebentar. Saya Syekh Ismail bersama rombongan dari kota Mekah. Mohon izin untuk singgah di sini sementara. Saya berdoa semoga Tuan mendapatkan hidayah, sehingga Tuan bisa menerima agama Islam, agama kebenaran. Setelah saya pikirkan secara mendalam, saya mantap memeluk Islam. Alhamdulillah. Setelah memeluk Islam, Meerah Silu bergelar Sultan Malikus Saleh. Terima kasih atas bimbingannya, semoga selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi ke negeri kami. Sultan Malikus Saleh akhirnya menikahi Putri Ganggasari dari Kesultanan Perlak. Sultan Malikus Saleh akhirnya menikah dengan Putri Ganggangsari dari Perlak. Alhamdulillah dapat makan gratis. Dari pernikahan Sultan Malikus Saleh dengan Putri Ganggasari, maka lahirlah seorang anak yang akan meneruskan beliau.
Saya Marco Polo dari Itali. Mohon izin saya singgah sebentar di negeri Sultan. Silahkan Tuan, negeri kami terbuka untuk siapapun selama bisa menjaga ketertiban. Alhamdulillah bisa ketemu Bang Marco Polo. Gak sia-sia datang ke sini. Kapan-kapan main Bang ke Sawangan, kita ngopi bareng. Siap-siap. Pemirsa, di masa Kesultanan Malikus Soleh inilah Marco Polo datang ke Samudra Pasai. Nah, tolong ya, foto saya jangan diedit-edit pakai Setelah wafatnya Sultan Malikus Saleh, maka kepemimpinan diteruskan oleh putranya yakni Sultan Malikus Zahir. Masa Sultan Malikus Zahir, koin emas diperkenalkan sebagai alat pembayaran. Dan beginilah suasana pasar di masa itu. Pak, kalau yang jual bakso di mana ya? Ya belum ada bakso lah Pak, ini kan di masa Kesultanan. Oh iya, saya lupa. Sekarang saya lagi ada di masa Kesultanan. Beginilah suasana pasar di masa Kesultanan Samudra Pasai. Mirip banget wajahnya sama saya tuh orang. Kok itu orang wajahnya mirip banget sama saya ya? Maaf Tuan, Tuan diperintahkan menghadap Sultan sekarang. Baiklah, saya segera menghadap. Ngomong-ngomong, semalam Tuan dan Sultan bicarain apa? Nanti juga kamu akan tahu. Bro, gimana sih? Kok aku bisa ada di masa Kesultanan? Nanti juga Tuan akan tahu. Bro, itu dia, orang yang aku ceritain. Wajahnya mirip banget dengan aku. Wahai Kisana, kenapa kelihatan Kisana bersedih hati? Sultan Malikus Zahir telah wafat, Tuan. Setelah wafatnya Sultan Malikus Zahir, maka kepemimpinan jatuh ke tangan Sultan Mahmud Malikus Zahir. Ada yang menyebut Sultan Ahmad Malikus Zahir, ada yang menyebut Sultan Mahmud Malikus Zahir, dan ada juga yang menyebutnya Sultan Malikus Zahir II. Dan di masa pemerintahan Sultan Ahmad Malikus Zahir, datang seorang pelayar dari Maroko yaitu Ibnu Battuta. Silahkan Tuan singgah di sini, kami sangat senang. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Setelah wafatnya Sultan Ahmad Malikus Zahir, kepemimpinan silih berganti. Tetapi sayang, sejarahnya tidak tercatat secara lengkap. Setelah wafatnya Sultan Ahmad Malikus Zahir, kepemimpinan silih berganti, tetapi catatan sejarahnya kurang begitu jelas. Sementara itu di bagian utara muncullah Kerajaan Malaka yang terletak di Semenanjung Malaya. Dengan munculnya Kerajaan Malaka, pelabuhan Samudra Pasai mulai sepi, dan seiring berjalannya waktu, Kesultanan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Ketika Kesultanan Samudra Pasai mulai melemah, Kesultanan di Semenanjung Malaya, yakni Kesultanan Malaka, justru semakin menguat. Ada yang mengatakan Samudra Pasai pernah diserang oleh Kerajaan Siam, ada yang mengatakan Samudra Pasai pernah diserang oleh Majapahit, dan ada juga yang mengatakan Kesultanan Samudra Pasai pernah ada di bawah Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka adalah kesultanan yang terletak di Semenanjung Malaya. Kesultanan ini adalah pesaing Kesultanan Samudra Pasai khususnya dalam hal pelabuhan.
di mana ketika Kesultanan Malaka semakin menguat, Kesultanan Samudra Pasai mulai melemah, karena banyak perahu yang beralih ke pelabuhan Malaka. Seiring berjalannya waktu, bangsa-bangsa Eropa datang ke wilayah timur, yang awalnya berdagang tapi akhirnya menjajah dan menguasainya. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan bangsa Portugis. Setelah Kesultanan Malaka yang ada di semenanjung Malaya dikuasai bangsa Portugis, maka Kesultanan Samudra Pasai pun terancam untuk diserang. Malaka sudah kita kuasai. Jika Samudera Pasai tidak mau tunduk, kita serang dalam waktu dekat. Malaka telah ditaklukkan oleh Portugis. Mereka akan menyerang kita. Perintahkan pasukan untuk bersiap. Tuan harus pulang ke masa Tuan. Tidak, bro. Aku akan ikut berperang. Tuan, saya masih penasaran sebenarnya apa yang Sultan bicarakan dengan Tuan. Sultan berpesan padaku. Tolong terus membuat konten-konten sejarah, agar masyarakat paham sejarah. Baik, Sultan. Terus bagaimana aku bisa ada di masa kesultanan ini? Besok Tuan akan mendapatkan jawabannya. Tuan, bangun Tuan, bangun Tuan. Jangan mati Tuan. Bangun Tuan. Pak, maaf Pak, bangun. Perpustakaan mau tutup. Astagfirullah, ternyata cuma mimpi toh. Sepertinya aku pernah lihat orang ini, tapi di mana ya? Pak, minggir Pak. Kita lagi ada sesi pemotretan. Kirain orang yang ada dalam mimpi, ternyata cuma sesi pemotretan. Sedang ada sesi pemotretan ya Pak? Maaf Tuan, kami pasukan khusus yang dikirim Kesultanan Samudera Pasai.